upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua agar dia bisa memiliki keturunan yang baik. Pertama adalah dari sisi memperbaiki diri sendiri. Mungkin ini bukan hal yang baru. Banyak di antara kita yang sudah mendengar orang tua yang baik ini upaya paling asasi agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik. Sebab salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah, salah satu di antara balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Dan peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pada waktu Nabi Khidir alaihissalam, beliau membangun ulang tembok yang mau roboh. Sementara beliau sama sekali tidak minta untuk diupah. Maka Nabi Musa protes, "Kenapa kamu tidak minta upah?" Lalu Nabi Khidir menjelaskan kenapa beliau tidak minta upah ketika membangun ulang tembok yang mau roboh. Kata Khidir alaihissalam, "Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Adapun tembok itu adalah tembok milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta warisan milik keduanya. Disebut oleh Allah kanzun. Kanzun itu harta yang jumlahnya banyak, yang disimpan. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari kedua anak itu adalah orang yang saleh. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang soleh boleh saja memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan sebagai warisan. Anak yatim yang ditinggali warisan oleh bapaknya itu dikatakan dalam ayat ini wa kana abuhuma salihah, dan orang tua dari kedua anak ini adalah orang yang saleh. Maka orang saleh bisa memiliki kanzun, bisa memiliki harta simpanan. Baik. Namun yang jadi pelajaran dari ayat ini yang akan kita ambil kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini dan hartanya dengan kesolehan orang tuanya. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, fahufidha bisalahihi, diberi penjagaan disebabkan karena kesolehan orang tuanya untuk anak dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kesolehan orang tua sebagai salah satu sebab anak itu dijaga oleh Allah taala. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama di masa silam seperti Sa'id Ibnul Musayyib, saat beliau qiyamul lail, lalu beliau teringat anaknya, maka beliau menambah jumlah rakaat untuk qiyamul lail dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anaknya. Caranya adalah dengan menambah ibadah yang beliau kerjakan. Beliau menambah qiyamul lail, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama memahami amal saleh dan kebaikan orang tua bisa berimbas kepada kebaikan anaknya. Ada satu cerita sederhana ya, yang cerita ini disebutkan dalam Tarikh Damaskus tentang kisah seorang wanita yang salehah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya kebiasaan suka keliling kampung. Bahasanya apa? Belusuan. Nah, belusuan. Jadi beliau suka belusuan ya. Dan beliau kalau belusuan itu ditemani oleh Aslam, pembantu beliau radhiyallahu anhu. Hingga satu ketika Umar bin Khattab dengan Aslam ini masuk ke sebuah kampung, lalu hingga masuk tengah malam mereka istirahat. Saat istirahat duduk nyender di sebuah tembok. Di balik tembok itu terdengar dialog dua orang wanita. Wanita pertama orang tua, wanita yang kedua masih muda. Maka si wanita pertama ini mengatakan kepada putrinya, "Ya Bunayyah, wahai putriku, campurkan susu itu dengan air biar nanti kita bisa dapat untung banyak." Putrinya langsung mengatakan, "Ya Ummah, alam tasma'i ma taqulu Umar, azimata Umar?" Wahai
"Ibuku, apakah Anda belum mendengar tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Umar?" Lalu ibunya tanya, "Apa peraturan yang ditetapkan oleh Umar?" Beliau menetapkan aturan di pasar dan sudah diumumkan, siapapun pedagang susu yang mencampurkan susu dengan air, maka dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari Amirul Mukminin. Apa kata ibunya? "Campurkan saja. Umar tidak ada di sini dan utusan Umar juga tidak ada di sini. Mereka nggak tahu kalau kita mencampur susu dengan air." Kemudian putrinya ini mengatakan, "Illam yasma' Amirul Mukminin fa inna rabba Amirul Mukminin yasma'." Kalau Amirul Mukminin tidak mendengar, tapi Tuhannya Amirul Mukminin mendengar. Aku tidak mau melakukannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar obrolan itu. Beliau langsung makdek. Makdek itu bahasa Indonesianya apa ya? Beliau langsung terkejut. Masa terkejut tak? Langsung Umar terkesan dengan obrolan itu. Kemudian beliau minta kepada Aslam, "Aslam, kamu kenali ini ada di kampung mana dan tandai pintu rumahnya." Akhirnya oleh Aslam ditandai diam-diam. Kemudian mereka berdua pulang. Keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta kepada Aslam, "Aslam, tolong kamu cek rumah itu. Dan siapa dua wanita yang ngobrol tadi malam?" Akhirnya Aslam berangkat ke kampung tersebut dan beliau mendatangi pintu rumah yang sudah ditandai. Akhirnya diperiksa, tanya-tanya sama tetangga. Ternyata di rumah itu isinya dua orang wanita, yang satu ibunya sudah tua dan yang satu seorang anak gadis. Dan di rumah itu tidak ada lelaki. Spontan Amirul Mukminin langsung menawarkan kepada putra-putranya, "Siapa di antara kalian yang butuh seorang istri, akan segera aku nikahkan." Ibnu Umar tidak bersedia, putranya yang lain tidak bersedia. Yang bersedia namanya Asim. Yang bersedia namanya Asim. "Baik, kalau begitu wahai Asim, akan aku nikahkan kamu dengan wanita ini." Wanita ini namanya Ummu Ammarah bintu Sufyan. Maka dinikahkanlah Asim dengan Ummu Ammarah bintu Sufyan. Ada? Dari pernikahan antara Asim dengan Ummu Ammarah bintu Sufyan melahirkan seorang anak perempuan namanya Ummu Asim. Sehingga apa hubungan Ummu Asim dengan Umar? Cucunya Umar dari jalur Asim. Ummu Asim bintu Asim bin Umar. Dah? Ummu Asim ini menikah dengan Abdul Aziz. Lalu dari pernikahan antara Ummu Asim dengan Abdul Aziz terlahirlah sosok khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kalau ada yang menyebut bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya Umar bin Khattab, itu bukan cicit dari jalur bapak. Makanya Umar bin Abdul Aziz masuk dalam garis salah satu di antara khalifah Daulah Umayyah. Berarti dia keturunan Bani Umawi. Bani Umawi. Sementara Umar bukan Bani Umawi. Umar baninya apa? Bani Adawi. Umar bin Khattab Al-Adawi, Bani Adi. Umar bin Khattab dari Bani Adi, bukan dari Bani Umayyah. Kok bisa Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicitnya Umar menjadi khalifah dalam Daulah Umayyah? Karena bapaknya Umayyah. Abdul Aziz ini Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Baik. Dan para ulama menjelaskan, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil di sini. Bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi kesolehan seorang hamba dengan Allah lahirkan keturunan yang baik. Itu bukan langsung di bawahnya, tapi mungkin cucunya, mungkin cicitnya, bukan langsung anaknya. Dan bisa jadi yang bersangkutan tidak melihat langsung keturunan yang baik itu. Karena tidak semua balasan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan yang baru muncul setelah orangnya meninggal dalam kurun waktu yang sangat lama. Harapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikabulkan oleh Allah setelah ribuan tahun.
Apa harapan beliau? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar di tengah penduduk Mekah Allah mengutus salah satu orang yang nanti akan mengajarkan kepada mereka. Wa ba'ats fihim, Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ba'ats minhum rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Utuslah dari tengah mereka seorang rasul yang nanti akan mengajarkan Alkitab. Doa Nabi Ibrahim yang diucapkan ribuan tahun yang lalu baru diwujudkan oleh Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun waktunya berapa lama itu, Pak? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas sangat lama. Tapi baru muncul setelah ribuan tahun. Maka mungkin misalnya ada di antara kita yang punya harapan besar, punya anak soleh, banyak berdoa untuk agar kita bisa memiliki anak soleh. Sampai keturunan generasi pertama belum ada yang kelihatan. Saya itu pengen ada anakku yang jadi ulama, tapi kok kabeh rana jadi ulama. Ya. Yang satu anggota DPR, yang satu menteri, yang satu apalagi direktur Pertamina. Kok nggak ada yang jadi ulama? Belum waktunya. Bisa jadi di keturunan berikutnya, kok belum ada cucuku ya, belum kelihatan. Sampai akhirnya orang yang meninggal, baru Allah Subhanahu wa taala datangkan di keturunan berikutnya. Masya Allah. Demikianlah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya balasan itu didatangkan oleh Allah seketika dan bisa dilihat langsung oleh orang yang memohon kepada Allah, oleh orang yang berdoa. Mungkin ada di antara kita yang mengharapkan sesuatu, tapi ternyata tidak Allah wujudkan segera. Baru Allah datangkan di generasi sekian. Dan Anda tidak perlu khawatir. Doa-doa kita yang kita panjatkan, barangkali ketika kita tidak melihat hasil, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesi berikutnya. Baik. Kita belajar untuk jadi orang soleh. Semoga nanti dapat balasan dari Allah dengan hadirnya anak dan keturunan yang soleh. Kita belajar jadi orang baik. Semoga nanti bisa menghadirkan orang yang baik. Dan demikian seterusnya.